Kita tahu perang Khaybar dengan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berjarak 4 tahun. Sedangkan menurut ilmu kedokteran, efek racun itu akan hilang sembuh dalam waktu 7 hari. Jadi saya tidak sepakat tanpa ragi. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil. Kembali kita akan menanggapi video dari saudara Yusuf. Dan videonya kali ini adalah video tanggapan terhadap pernyataan dari channel Tanpa Ragi. Dan di dalam video Tanpa Ragi menyampaikan bahwa Nabi dari saudara Muslim menurut sebuah hadis masih merasakan sakit akibat dari terkena racun dan sampai-sampai urat nadinya terputus. Dan di sini saudara Yusuf tidak terima kalau penyebab kematian nabinya akibat diracun. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan pernyataan Tanpa Ragi dan saudara Yusuf berikut ini. Nah, sekarang kita masuk ke pokok yang dipermasalahkan oleh Yusuf P, urat nadi atau pembuluh jantung. Begini, saya tidak mau membantah apa yang dikatakan oleh Yusuf P. Teman-teman dengar sendiri, Yusuf P setuju dengan terjemahan urat nadi. Sekarang antum bisa melihat saya bukakan hadis Sahih Bukhari 4428 gitu ya. Yang mana antum bisa lihat teksnya dan terjemahnya. Di situ diterjemahkan dengan kata urat nadi. Jadi silakan dicatat bahwa Sahih Bukhari itu diterjemahkan dengan kata urat nadi. Hadis yang menerjemahkan menjadi urat nadi bisa kita temukan di situs bimbinganislam.com. Judulnya, Nabi Muhammad juga merasakan sakitnya sakratul maut. Oke, jadi jelas ya. Yusuf P setuju bahwa Muhammad meninggal dengan urat nadi terputus. Sebentar. Ini adalah framing Tanpa Ragi terhadap saya gitu ya. Saya tidak pernah menyepakati atau menyetujui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dengan keadaan nadi terputus. Karena apa? Tidak ada literasi Islam yang menyatakan seperti itu. Hanya ada di hadis bahwa Rasulullah masih merasakan sakit yang dia terima gara-gara racun 4 tahun lalu di perang Khaybar. Nah, jadi seperti itu. Gini. Kita kalau membahas masalah tentang hal itu ya, apakah kita bisa mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal atau wafat dengan diracun? Jawabannya tidak. Karena apa? Mungkin saya tidak menjabarkan di sini, langsung saja kita tanya ilmu kedokteran gitu ya. Coba kita tanya sama dokter, baik yang di tempat antum atau di tempat saya atau secara online, kita tanya dokter, berapa lama sih racun itu hilang di dalam tubuh manusia? Nih, coba lihat penjelasan kedokteran. Kalau kita lihat dari situs kedokteran, keracunan itu akan sembuh dalam waktu 1-3 hari. Dan akan mereda dalam beberapa hari hingga 1 minggu. Kita tahu perang Khaybar dengan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berjarak 4 tahun. Sedangkan menurut ilmu kedokteran, efek racun itu akan hilang sembuh dalam waktu 7 hari. Jadi saya tidak sepakat Tanpa Ragi ya. Kalau Anda mengatakan bahwa Rasul kami itu mati diracun, saya tidak sepakat karena bertentangan dengan ilmu kedokteran gitu. Ya, kita merasakan boleh gitu. Tetapi apakah itu menjadi penyebab kematian? Jelas jawabannya bukan. Ya, misal begini, saya kejedot dinding nih. Sekarang, lalu 4 tahun kemudian saya wafat. Sebelum saya wafat saya ngomong, saya masih merasakan sakit kepala gara-gara kejedot 4 tahun lalu. Apa bisa saya dibilang bahwa mati kejedot? Enggak lah. Itu kan perasaan saya, bukan penyebab kematian. Nah, jadi seperti itu. Oke teman-teman, kita sudah dengarkan bersama pernyataan dari channel Tanpa Ragi, di mana permasalahan yang diangkat oleh saudara Yusuf adalah masalah terjemahan.
antara pembuluh jantung dan urat nadi. Tetapi saudara Yusuf tidak menyangka bahwa nabinya mati kena racun. Dan saat ini saudara Yusuf membantah bahwa dia tidak percaya bahwa nabinya itu terkena racun. Dan kita sudah mendengarkan penjelasannya. Supaya kita tidak dituduh memfitnah, mari kita dengarkan penjelasan dari ulama besar Indonesia, yaitu Ustadz Abdul Somad, mengenai hadis yang dibaca oleh saudara Yusuf tadi. Apakah benar Nabi saudara Yusuf ini mati karena racun atau tidak? Berikut videonya. Inni la adri, aku tak tahu. La'alli la alqakum, mungkin aku tak akan jumpa lagi dengan kalian. Ba'da ami haza, setelah tahun ini. Sakit Rasulullah SAW semakin parah, lalu kemudian kata Nabi kepada Aisyah. Apa kata dia? Ya Aisyah, wahai Aisyah, ma'azalu ajidu alamat ta'am, terasa di dalam sakitnya makanan yang kumakan waktu di Khaybar. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Yang meracunnya adalah Zainab, istri Salam bin Mishkam. Aisyah, aku merasakan sakitnya. Sampai hari ini kurasakan. Fahadha awan, inilah masanya. Wajadtu inqita'a abhuri, aku merasakan terputusnya uratku disebabkan oleh racun itu. Terputus uratku disebabkan oleh racun itu. Lalu kemudian ditutupkan kain penutup ke wajah Nabi. Oke teman-teman, kita baru saja mendengarkan bagaimana Ustadz Abdul Somad membacakan hadis yang berbicara tentang bagaimana Nabi dari saudara Yusuf merasakan sakit akibat racun yang dimakan di Khaybar. Dan kita juga dengarkan bersama bagaimana Ustadz Abdul Somad mengatakan ini adalah dalil bahwa nabinya mati diracun. Jadi, sekarang kita mau percaya kepada siapa? Apakah percaya kepada Ustadz Yusuf yang baru jadi Ustadz kemarin sore? Kalau Anda mengatakan bahwa Rasul kami itu mati diracun, saya tidak sepakat. Karena bertentangan dengan ilmu kedokteran gitu. Atau lebih percaya kepada Ustadz Abdul Somad yang terkenal itu? Terasa di dalam sakitnya makanan yang kumakan waktu di Khaybar. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Yang meracunnya adalah Zainab, istri Salam bin Mishkam. Dan yang mengatakan bahwa nabinya saudara Yusuf ini sakit karena akibat racun bukan cuma Ustadz Abdul Somad. Ustadz Firanda juga menguatkan pernyataan dari Ustadz Abdul Somad. Berikut videonya. Kemudian akhirnya di bulan Rabiul Awal, beliau pun sakit. Sakit yang terakhir yang akhirnya mengantarkan beliau kepada kematian. Sakit tersebut dijelaskan oleh para ulama disebabkan karena racun yang pernah dimakan oleh Nabi SAW tatkala perang Khaybar. Sebagaimana kita ketahui tatkala dalam perang Khaybar pada tahun 7 Hijriah, Rasulullah SAW diberi hadiah oleh seorang wanita Yahudiyah. Dan Rasulullah SAW berhusnuzan kepada wanita tersebut, dikasih kambing, dihadiahkan kepada Nabi, dan kita tahu makanan ahlul kitab halal dimakan. Ternyata wanita Yahudi tadi memberi racun di kambing tersebut. Oke teman-teman, kita sudah mendengarkan penjelasan dari para ustadz besar yang terkenal di Indonesia. Dan tentunya mereka tidak sedang berbohong. Dan kita akan lihat apakah saudara Yusuf masih kekeh dengan pendapatnya. Kita tahu perang Khaybar dengan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berjarak 4 tahun. Sedangkan menurut ilmu kedokteran, efek racun itu akan hilang sembuh dalam waktu 7 hari. Jadi saya tidak sepakat tanpa ragi. Oke teman-teman, kita baru saja mendengarkan pernyataan dari saudara Yusuf. Saya pikir pernyataan ini sangat berbahaya. Karena menurut saudara Yusuf, sesuai dengan ilmu kedokteran, efek dari racun itu hanya berlaku 7 hari. Sementara menurut pengakuan nabinya, dia masih merasakan sakit akibat racun yang dimakan 4 tahun lalu. Jadi menurut ilmu kedokteran yang dibaca oleh saudara Yusuf, pernyataan dari Nabi saudara Yusuf adalah salah. Kira-kira saudara Yusuf lebih mempercayai nabinya atau lebih mempercayai ilmu kedokteran?
Dari pernyataan Ustadz Yusuf tadi, apakah mungkin Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Firanda harus berguru kembali kepada Ustadz Yusuf untuk masalah hadis ini? Silakan teman-teman beri komentar yang sopan. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, ini ada fitur baru dari YouTube, di mana teman-teman bisa mensupport channel Pil Pahit dengan cara mengklik thanks seperti ini, lalu akan muncul pilihan jumlah nominal yang teman-teman bisa support. Setelah itu kirim, teman-teman bisa mengirim dengan berbagai aplikasi seperti yang ada di layar. Terima kasih untuk dukungan teman-teman.